Baik teman-teman sekalian, jadi saya sudah selesai untuk mengcopy semua jalur SAF dalam sistem perpipaan ini. Untuk sistem pemipaan kloset, di sini sudah kita siapkan untuk jalur air kotor dan juga air bersih, dan juga untuk floor drain kita sudah menyiapkan jalur air bekas. Dan semua SAF sudah saya isi dengan pipa floor drain dan juga pipa kloset. Selanjutnya sekarang yang akan kita lakukan adalah menghubungkan pipa air bersih dengan water tank. Jadi biasanya di sistem pemenuhan air di gedung seperti ini, kalau kita lihat di sini struktur arsitekturnya itu ada dak di atas atap seperti ini. Ini selain bisa menjadi cuci jemur, juga mungkin bisa untuk menyimpan water tank. Nah, kalau kita perhatikan di Revit ini untuk water tank itu tidak ada ya di plumbing fixture-nya, secara default tidak ada. Sehingga sementara ini kita bisa download untuk water tank itu di browser kita gitu ya. Nah, ini saya sudah mencari beberapa water tank yang bisa kita gunakan. Yang pertama saya mendapatkan di GrabCAD Community. Sini ada water tank dengan bentuk persegi seperti ini ya, tank berbentuk seperti ini. Ada juga kemudian saya tadi sudah mencari beberapa tank yang ada juga septic tank dengan tubular, kemudian banyak. Intinya nanti ketika teman-teman mau mencari family yang memang tidak ada di defaultnya Revit, teman-teman bisa mencari keywordnya. Kalau saya sekarang mencari water tank, maka tulis saja water tank water tank Revit MEP kalau di kita ya. Kalau arsitektur, kalau MEP. Nah, maka nanti sudah muncul kok dengan keyword seperti itu. Banyak yang bisa kita download di BIMobject, revitcity.com, ada banyak ya. Nah, jadi pada kesempatan ini saya sudah menyiapkan untuk ini ya, dari GrabCAD Community. Nanti akan saya simpan linknya di deskripsi ya, untuk bisa teman-teman download. Akan saya upload ini untuk di download, bisa di link deskripsi video ini. Baik, setelah mempersiapkan berbagai macam families yang akan kita gunakan di plumbing, tadi kita membutuhkan water tank dan juga speed tank, maka sekarang kita coba untuk menginput atau meload water tank terlebih dahulu ya, agar kita bisa menghubungkan jalur air yang akan kita gunakan pada sistem pemipaan di sini. Oke, yang pertama kita coba langsung ke lantai atap di floor plan. Nah, di sini sudah ada tempat untuk menempatkan water tank. Sementara untuk membuka water tank begitu, kita bisa insert, kemudian load family, kemudian cari water tank yang sudah kita download tadi. Ini saya sudah download, sebetulnya tadi saya sudah mengimport ya, sudah meload ya. Nah, kita buka lagi. Oke, ini sudah terloading untuk water tanknya. Kita bisa coba ke sistem, kemudian ke komponen saja. Nah, ini sudah ada ya, water tank sudah masuk. Maka kita bisa tempatkan water tank di sini, mungkin bentuk seperti ini ya. Nah, di pojokan. Klik. Oke, maka kita sudah memiliki satu water tank. Kita tempatkan satu dulu saja ya. Artinya di sini kita tidak menghitung berapa banyak kebutuhan water tank yang diperlukan dalam satu fungsi bangunan ini gitu. Kita cuman anggap aja memerlukan satu dulu gitu. Ini sebagai contoh. Oke, baik. Di sini sudah ada out ya. Sudah ada out. Maka kita tinggal menempatkan saja pipanya gitu. Oke, kalau kita lihat di 3D, water tanknya cukup tinggi teman-teman sekalian. Ini ada di level 4 ya.
Baik, kalau kita lihat air yang akan keluar pasti dia air yang di sini ya, di ujung sini ya, bukan di bawah, karena kalau di bawah itu setahu saya dia nanti untuk menguras. Jadi kalau misalnya di sini ada endapan, kalau kita tempatkan pipa yang di bawah ini, maka endapannya akan ikut masuk ke pipa air bersih kita, sehingga tidak bagus. Maka setahu saya memang pipa yang akan digunakan untuk masuk ke sistem pemipaan itu adalah dari saluran samping di sini ya teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita mulai untuk membuat koneksi antara water tank dengan sistem jalur pemipaan ini. Yang pertama adalah kita perlu menaikkan pipa yang paling atas di lantai 3 ini hingga ke lantai 4, sehingga nanti kita bisa membuat satu saluran bersama gitu ya, yang cukup besar, yang akan nyambung ke water tank. Baik, kalau kita perhatikan teman-teman, setelah tadi saya sampaikan kalau ternyata yang akan kita gunakan untuk pipa yang akan didistribusikan ke jalur pemipaan sebagai pipa air bersih, sebagai air bersih, itu yang samping, berarti yang di sini sudah dituliskan pipa yang keluar dengan diameter 65 mili. Sehingga dengan seperti itu kita bisa yang pertama membuat dulu jalur untuk pipa keluar ini ya, dari water tank. Maka kita ke level 4. Kemudian pilih yang di sini kan ada 2 ya, yang posisi yang 65 mm. Kemudian kita keluarkan seperti ini. Ya. Nah, ini sudah domestic cold ya, tidak perlu ada sloop. Nah, cukup sependek itu aja. Kemudian kita membuat potongan. Nah, ini kita lihat di sini untuk pipa kita hanya di sini kan, di atas. Maksud saya kenapa tadi membuat pendek aja, supaya kita tidak membuat pipa yang melintang sampai ke ujung dinding, sedangkan di sini bisa dibuat ruang kan. Kalau misalnya melintang kan tidak bisa dibuat ruang untuk akses gitu. Maka ini kita turunkan ke bawah, sehingga kita ke sistem, kemudian ke pipe, ini kita turunkan ke bawah seperti ini. Nah, maksud saya supaya pipa kita itu tidak terlalu melintang di atas begitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan lantai kita begitu, dengan ketinggian lantai. Oke, baik, kita kembali ke lantai 4. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada pipanya. Kemudian kita buat lagi pipe, inherit size, inherit elevation, supaya ketinggiannya sama. Kita cukup melintangkan dulu sampai di sini lah ya kira-kira ya. Kenapa? Ini karena kita belum punya patokan pipa kita itu harus kemana nih. Shaftnya kan belum terlihat di sini ya. Kalau kita di sini buat sehingga kita perlu meninggikan dulu ya. Sehingga kita perlu meninggikan pipa yang ada di sini, yang ada di jalur shaft kita. Kalau kita lihat di sini kan ini masih pendek sekali ya, maka kita perlu tinggikan sampai ke level 4 supaya nanti bisa terlihat jalur distribusinya ke arah mana. Oke, maka sekarang kita beralih dulu ke setiap jalur. Kita bisa menggunakan potongan ya, kemudian kita tinggikan pipa ini sampai ke level 4. Nah, seperti ini ya. Oke, semua yang ada di potongan kita tinggikan pipanya sampai ke level 4. Oke, sehingga nanti akan terlihat ada di mana posisi pipa air bersih yang perlu didistribusikan kayak gitu. Sampai level 4.
Ya, ini one by one ya. Baik, setelah kita tarik ketinggian untuk air bersih tiap lantai seperti ini tadi ya. Setelah kita tarik sampai ke level 4, maka kalau sekarang kita buka level 4, dia sudah terlihat ya, di sini sudah terlihat pipanya. Maka kita tinggal menghubungkan saja dengan pipa utama ini. Caranya kita ke arsitektur, kita ke sistem, kemudian ke pipe. Di sini ada inherit elevation ya. Untuk size-nya kita biarkan saja dia di 65. Nah, ini kita hubungkan ke pipa ini. Oke, ini sudah terhubung. Kemudian yang di sini juga kita hubungkan ke pipa yang ada di sini. Oke, ini sudah terhubung. Kemudian pipa yang lain pastikan semuanya sudah terhubung juga. Kita coba lihat di 3D saja supaya jelas. Oke, di sini masih ada pipa yang belum terhubung ya. Kita tarik saja supaya dia terhubung. Seperti ini. Oke. Sampai dia muncul ini ya, di sini muncul sambungan. Nah, begitu. Nah, kalau kita lihat semua jalur yang Oke, ini kita hubungkan. Kemudian yang ini kita hubungkan. Jadi semua pipa yang akan menuju ke shaft untuk air bersih kita hubungkan ke pipa utama. Oke, kalau kita lihat di sini sudah terhubung untuk di jalur yang utara ya. Sekarang yang jalur di selatan kita hubungkan saja. Kalau kita lihat di sini jalurnya kita kurang panjang ya, sedikit ke sini. Ya. Oke, kita buat pipe, kemudian kita ke inherit elevation ya, untuk size-nya tidak perlu kita inherit. Kita arahkan ke sini. Kemudian ini kita trim. Ya. Nah, terus ini sudah terhubung dan selanjutnya yang di sini kita bisa hubungkan dengan cara seperti ini. Ya. Ini nanti jadi untuk untuk MFP itu tergantung kenyamanan kita bisa melihat ya. Kalau saya memang nyaman dengan melihat dengan 3D seperti ini ya. Jadi kelihatan nyambungnya ke arah mana gitu ya. Nah, ini karena dia juga kebetulan otomatis terhubung. Jadi memudahkan saya sih. Karena kalau misalnya harus potongan nanti harus one by one. Oke, ini kalau kita lihat sudah terhubung untuk jalur sebelah sana. Ini satu masih ada yang belum terhubung ya. Satu shaft lagi. Tinggal kita hubungkan saja untuk satu shaft lagi di plumbing 4. Ini kita bisa ke sistem lagi, kemudian ke pipe. Ini kita geser dikit ke arah sini ya. Sini.
sini, kemudian kita masukkan di sini. Ya, kalau kita lihat semua sekarang sudah terhubung menuju pipa jalur utama, sehingga untuk pipa air bersih sudah terhubung ke water tank ya.